Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, semuanya di sini sudah siap belajar apa belum? Dilihat teman kanan kirinya sudah siap belajar apa belum? Oke, udah ya, sudah siap ya. Oke, sebelum kita mulai belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu ingin mengulang sedikit materi minggu kemarin. Oke, pada minggu kemarin kita membahas mengenai sifat wajib bagi Rasul. Coba Ibu tanya Andi, apa sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Allah itu? Oke, sifat wajib Allah itu ialah sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki beberapa zat. Oke, betul. Adib, ada berapa? Ada 20, ada wujud, idam, bako, mukhalafatul hawadisi, dan masih banyak lagi. Nah, paham semuanya ya sampai sini? Wow. Oke, sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu ingin tanya, siapa sih nabi terakhir kita itu? Nabi Muhammad. Nah, jadi kita akan membahas mengenai materi sifat wajib bagi Rasul. Agar apa? Agar kita dapat meneladani dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu apa sih Ustazah? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul. Ada 4, yaitu sifat sidik, yang artinya jujur, di mana Nabi itu pasti bersifat jujur, tidak mungkin berbohong. Yang kedua yaitu sifat amanah. Apa sih amanah Ustazah itu? Amanah itu yaitu dapat dipercaya. Nah, pada kisahnya Nabi Ibrahim, di mana Allah percaya kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan agama kepada umatnya, akan tetapi apa? Umatnya menyembah berhala. Nah, dari situ, iya betul, kafir. Dari situ Nabi Ibrahim tidak letih, tidak capek untuk menyampaikan agama ke umatnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga sifat tablik. Apa sih Ustazah tablik itu? Sidik itu jujur, amanah itu dapat dipercaya. Tablik adalah menyampaikan, di mana para nabi dan rasul itu pasti menyampaikan wahyu, di mana wahyu ini disampaikan atau diberi Allah itu lewat perantara malaikat Jibril. Nah, di mana Allah memberikan wahyu kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, tidak boleh disembunyikan, jadi wajib disampaikan. Dan yang terakhir yaitu sifat fatona. Ada yang tahu fatona apa? Pintar. Iya betul, fatona itu artinya cerdas atau pintar, di mana para Rasul itu pasti cerdas, tidak mungkin bodoh. Nah, jadi para Rasul zaman dahulu itu entah cerdas dalam menyampaikan dakwah atau cerdas dalam menyelesaikan masalah. Paham semuanya sampai sini? Nah, bagaimana sih kita tuh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya Ibu kasih pertanyaan. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari bersifat jujur, tidak pernah berbohong, baik kepada orang tua, ataupun kepada guru, ataupun kepada teman kita, maka kita meneladani sikap apa? Ada yang tahu? Wanda? Ya betul sekali, sifat sidik 100 buat Wanda, tepuk tangan. Oke, selanjutnya itu jika kita nih di kelas kita ditunjuk sebagai bendahara, lalu teman kita percaya sama kita, wali kelas kita percaya sama kita, uang tidak kita pakai, kita gunakan kita tidak memakainya sedikit pun, maka kita meneladani sifat apa? Ada yang tahu? Amanah. Iya betul, amanah apa? Amanah. Iya betul, amanah. Tepuk tangan buat kita semua. Sampai sini paham semuanya? Oke, jadi Ibu ulangi sekali lagi, apa sifat wajib itu? Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh para Rasul. Ada 4, yaitu sifat sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya,
tablik artinya menyampaikan, dan fatonya artinya Cerdas. cerdas. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu harap kalian paham dan semoga kita dapat mengamalkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap semuanya? Siap. Siap berkata jujur? Siap. Siap dapat dipercaya? Siap. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin itu saja dari Ibu Guru. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah itu. Oke. Hari ini masuk semua ya, Alhamdulillah ya, kita di sini bertemu lagi di pelajaran PKLH bersama Ustazah Wanda ya. Di sini kita masuk di bab tentang air. Nah, kan? Sudah tahu air kan? Sudah. Tahu air. Air itu biasanya digunakan untuk apa? Mandi, wudu. Adib? Minum. Andi? Kumur-kumur. Kumur-kumur. Oke, ya jadi sudah tahu ya air. Nah, air itu kira-kira dari mana ya sumbernya? Dari tanah. Ada lagi? Uap. Uap? Sumur. Oke. Ya, itu. Kalau misalnya yang ciptakan air? Tuhan. Tuhan susah. Tuh, Awan susah. awan. Oke, siap. Iya, iya. Nah, jadi Ustazah kasih tahu dulu ya, air itu kan kita gunakan untuk setiap hari nih. Untuk kita mandi, untuk kita wudhu, kita makan, minum menggunakan air. Nah, kita tuh harus tahu juga dari mana sih air ini datang. Air itu diciptakan oleh Allah. Allah kan yang menciptakan Alam semesta. alam semesta. Itu yang harus kita apakan? Syukuri. Syukuri, iya. Nah, tapi air itu ada tempatnya. Tempatnya berarti di tanah ya. Nah, air itu ada terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tahu? Air apa aja? Dua. Air bersih sama air kotor. Oh, air bersih, air kotor. Ya. Ada lagi? Apa? Ah iya, ada lagi? Apa? Oh iya, oke. Jadi air itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada air sumur, ada air laut, sama ada air hujan. Kalau air hujan itu berarti airnya dari mana? Dari atas. Dari langit. Ya, dari langit. Kalau air laut tempatnya di laut. Kalau air tanah berarti Dari mata air. dari tanah. Ya, Nah, dari tanah. begitu. Kalau air yang kita gunakan itu airnya harus apa? Bersih, harus suci. Iya, Sudah difilter. sudah difilter. Iya, betul. Sudah bersih, sudah suci. Itu yang kita gunakan supaya apa kalau kita pakai air bersih itu? Supaya kalau kita sholat sah, karena kan harus suci. Oh iya, benar. Bisa diminum. Supaya bisa sehat. Sehat, ibu. Benar ya, semuanya jawabannya Ya. benar. Alhamdulillah, berarti sudah bisa ya menangkap ya. Jadi air yang kita gunakan itu sudah pasti harus bersih. Itu yang paling penting, bersih, karena kalau kita pakai air kotor kita bisa terkena penyakit. Kita bisa jadi sakit perut, diare, kena penyakit kulit ya, begitu ya, banyak ya. Nah, jadi kita ambil sedikit aja dulu yang kita tahu. Jadi air itu sumbernya, air itu diciptakan oleh Allah. Air itu juga penting untuk kehidupan kita ya. Kita harus menggunakan air. Kalau nggak ada air kita nggak bisa apa-apa, bisa kekeringan apa segala macam ya. Dehidrasi ya, kita juga bisa meninggal ya kalau nggak ada air. Nah, kita harus ingat yang pertama, air itu diciptakan oleh Allah.
terus kita gunakan setiap hari. Lalu air itu penting ya bagi kehidupan kita. Air itu tadi terbagi menjadi 3 apa aja? Air hujan, air sumur, Laut, air sumur. Ya, air hujan, air laut, air sumur. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, sudah paham ya? alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih. Nanti Ustazah kasih soal ya di sini ya. Oke. Banyak nggak saja? Enggak, dikit aja. Oke, ya sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua baik semua sehingga kita bisa masuk di kelas yang terakhir. Semoga teman-teman tidak bosan ya karena ini kelas terakhir, maka harus tetap semangat. Yang tidur dibangunkan, yang nggak bisa bangun diwudukan. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang rukun Islam. Sebelum kita membahas rukun Islam, mungkin di antara teman-teman ada yang tahu apa itu rukun Islam. Saya ingin di antara teman-teman memberikan jawaban dengan satu kata. Wanda, rukun Islam apa? Satu kata aja. Sholat. Dia? Zakat. Andi? Puasa. Jawabannya salah semua. Kenapa salah? Karena saya tidak menyebutkan rukun Islam apa saja, akan tapi apa itu rukun Islam. Benar apa enggak? Ya. Jadi sebelum kita tahu apa itu rukun Islam, kita harus tahu apa saja rukun Islam, kita harus tahu apa itu rukun Islam. Rukun adalah pondasi, ya kan? Kalau rumah itu kan ada pondasi. Nah, rukun itu dinamakan dengan pondasi. Sedangkan Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun Islam adalah pondasinya agama Islam. Kira-kira sampean atau teman-teman semua sudah memiliki pondasi atau sudah memiliki rukun Islam apa enggak? Beneran? Beneran? Pernah haji? Jadi belum sempurna. Semoga kita bisa haji. Amin. Oke, langkah ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Apa aja rukun Islam itu? Setelah kita tahu apa itu rukun Islam, kita akan membahas apa aja rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Teman-teman ada yang tahu syahadat? Saya Apa itu syahadat? bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Pintar sekali. Oke. Syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya? Oke, siap. Yang kedua adalah sholat. Apa itu sholat? Ibadah. Pintar. Andi, apa itu sholat? Tidak tahu. Sholat adalah melaksanakan sesuatu atau melaksanakan perintah Allah yang berupa yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Di mana waktunya ada 5. Itu adalah sholat. Apakah teman-teman sudah sholat duhur pada hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Semoga masuk surga semua. Amin. Amin. Yang ketiga adalah puasa. Alhamdulillah kita semua kemarin sudah puasa Ramadan. Sudah dapat, alhamdulillah dapat semua. Dikit. Ya kan udah 25 umurnya. Yang ketiga adalah apa? Zakat. Zakat yang nomor 4 adalah zakat. Ya, benar ya zakat ya? Ya, tadi Pak. 3 tadi apa? Udah tadi 3. Sholat. Yang nomor 3 adalah puasa. Puasa ya kan? Kemarin kita udah puasa Ramadan. Udah, ya udah kan tadi. Keempat sudah Pak. Ya, sekarang 4 adalah zakat. Zakat adalah memberikan kewajiban kita kepada orang yang
membutuhkan, fakir miskin, benar sekali. Yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya apa? Rukun Islam adalah pondasinya agama Islam. Rukun Islam ada 5. Apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pintar semua. Alhamdulillah. Gimana? Nggak tahu, sama saya nggak tahu. Oke, sekian dari Pak Guru. Barangkali ada kesalahan dalam ucap dan perilaku, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pada hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan materi yang baru. Materi pada hari ini ialah rukun iman. Nah, apa yang kita ketahui sedikit tentang rukun iman? Saya Pak, Oke. percaya adanya Allah. Oke. Rasulullah. Qada dan qadar. Oke, kalian betul semua. Itu masih belum berurutan. Nah, tapi yang pertama kita harus ketahui bahwasannya yang patut kita imani pertama ialah Allah. Kedua ialah malaikat Allah. Ketiga ialah kitab-kitab Allah. Keempat Rasul, Nabi dan Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah yang terakhir. Jadi yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Percaya pada Allah. Yang kedua? Percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga? Oke. Bapak akan mengulangi ya. Jadi yang pertama kita harus percaya kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab Allah. Yang keempat, Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam terakhir. Oke, baik. Untuk memastikan kalian sudah paham tentang materi pada hari ini, Bapak mau tanya tentang urutan-urutan tadi secara acak. Oke, bisa? Bisa, oke. Adib, rukun iman yang keempat? Nabi dan Rasul, betul. Wanda, nah rukun iman yang kedua? Suaranya dong, tolong Wanda. Malaikat. Ya, betul. Wajib kita percaya kepada malaikat. Yang yang ke-6. Percaya kepada adanya qada dan qadar. Oke, sampai sini paham semua? Oke, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.